Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Travelnetic. Eh, di sore yang mendung ini kita bertandang ke salah satu eh, tempat tempat disebutnya sih reading space, hiatus reading space di Pondok Meja. Nah, tempat ini dibangun oleh salah satu sahabat lama kita yang juga dia berkegiatan di dunia literasi. Selamat sore Pak Billy, Selamat sore Mas Abang Billy. Amin. Selamat sore. Nah, Bang Billy ini eh, dia juga menulis dan di tempat ini juga membuat sebuah reading space, tempat membaca dalam bentuk ya bisa kita sebut warung kopi, tempat kedai lah begitu. Nah, sebelum kita jauh eh, berbicara tentang literasi dan hiatus dan kegiatan-kegiatan Mas Billy, mungkin bisa Mas Billy memperkenalkan diri dulu pada sahabat Travelnetic. Oke, nama saya Saputra Belasir, biasa dipanggil Billy. Kalau untuk kegiatan sehari-hari itu biasa cuman jaga warung ini, terus nulis. Oke. Kegiatan-kegiatan lainnya banyak yang stop dulu karena harus ada kesibukan yang lain. Mungkin kegiatan lainnya itu for example apa itu? Ya, Misalnya satu kegiatan sosial dulunya seperti itu. dulunya. Cuman sekarang karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi di hold dulu sementara waktu. Eh Mas Billy itu memang aslinya Jambi atau asal usulnya gimana? Lahirnya memang lahir di Jambi, cuman besarnya di Jawa. Oh, lebih banyak di Jawa ya. Kayak dari SMA kelas 1 Oh, dari SMA di tepatnya di mana? di Yogyakarta. Nah, baru balik ke Jambi ini sekitar 3 tahunan kurang. Oh, 3 tahun. berarti baru dari 2000 ya 2020 lah, 2020-an 2020 19 akhir lah. eh kuliah berarti di Jogja juga, Kuliah di Jogja di jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia. UII. Ya, Oke. betul, UI. Eh, kenapa akhirnya memutuskan balik? Apakah memang ada panggilan jiwa atau sejenis itu atau memang dipanggil oleh orang tua atau yang Gini ya, lain-lain? apa nama? Ditarik tarik Ditarik balik, jalan. tarik jaler. Ini sih Bang, kalau sebenarnya ditanya seperti itu lebih tepatnya memang harus pulang karena satu dua halnya sebenarnya kalau dipikir-pikir besar di Jogja kan lebih enak nih untuk melangkah ke depannya karena mayoritas teman-teman di sana. Cuman karena keadaan waktu itu memang harus pulang dengan situasi yang kayak abang dodonya udah nikah, terus sisa saya sendiri, terus di rumah tuh waktu itu masih ada si adik kecil sama ibu. Karena ibu single parent kan, jadi dia survive, udah pulang untuk menjaga mereka berdua begitu. Turning point-nya itu ya, kenapa Turning point balik ya? utamanya itu kalau semisalnya keadaan itu kemarinnya bisa berbeda, mungkin bakal berbeda juga, mungkin bakal stay di Jogja. Terus juga kan si adek ada simptom psikologi Down syndrome kan, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia Oke. di tahun ya 2 tahun yang lalu. Mas Billy di UI ngambil jurusan psikologi ya, berarti? Ya, betul. Ada faktor dari itu. Sangat-sangat besar. Kalau keinginan dari awal tuh pengennya ngambilnya di bagian perkusi, kuliah di ISI. Oh, musik, Pengennya, seni ya. pengennya ngambil bagian perkusi. Tapi karena keadaan nih harus ngobrol, apa ya harus ngomongnya kayak, yaudah kamu ngambil psikologi karena adikmu ada Down syndrome. Yaudah, terus ngambil konsentrasi di psikologi pun ngambil psikologi sosial sama psikologi PABK, Apa itu? pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oh, pendidikan. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oke. Eh, di Jogja dulu banyak dong pasti kegiatan-kegiatannya. Boleh ceritakan mungkin Mas Billy selama kuliah itu banyak berkegiatan di apa? Bidang apa? Kalau banyak kegiatan di bidang kegiatan sosial, tapi digerakkan secara pribadi.
personal. Contoh kayak ngebangun Kita Menyapa Indonesia, yang kayak ngebantu sekolah-sekolah yang ada di timur Indonesia, terutama ya Maumere, Inde, gitu Mas. Oh, sempat warawiri. Sempat sampai ke warawiri. sana ya? Ya, sempat warawiri. Mungkin bisa diceritakan gimana tuh Part mananya nih yang mau diceritakan ya? proses awalnya sampai ya akhirnya kan Oh, akhirnya punya pemikiran pengen ngelakuin hal itu. ya. Jadi sebenarnya waktu SMA tuh, dari SMA nih, waktu SMA itu kan ngerantau. Jadi memang kayak ketika ngerantau tuh bebas aja, mau ngapain tuh bebas. Jadi kayak ada beberapa hal di ini dunia, mungkin kalau pepatah bilang tuh kayak harimau lepas dari kandang ya. Oke. Karena bebas, pengen meluapkan ya ini ya. bebas banget. Jadi kayak Meluapkan ide lah ya. nyoba ini itu hal yang Coba lainnya, hal-hal baru. sampai di satu titik tuh kayaknya sadar aja kayak aku ngabisin uang buat hal yang menurutku tuh tidak begitu berdampak buat orang lain. Padahal sejatinya itu kayak walaupun cuma bisa ngebantu kecil, setidaknya bisa ngebantu orang. Setidaknya ada perbuatan lah ya. Tapi titik untuk mendapatkan kesadaran itu prosesnya panjang tuh Bang. Jadi kayak Gimana tuh? harus dibentur dengan beberapa insiden dulu. Jadi oh ternyata bahagia tuh sesederhana itu ya. Jadi kayak ketika bisa ngebantu orang walaupun kecil, ada rasa kebanggaan untuk diri sendiri itu yang Rasa senang juga ya. Senang. Nah tapi kan dibalik kita ngebantu pasti susahnya juga ada tuh. Iya pasti. Susah juga ada prosesnya lah ya. Terus juga ada kayak dari Bu Ursula itu waktu itu di Maumere itu di Sekolah Karya Ilahi, beliau bilang ini memang bukan tugas kita untuk bantu semua orang, karena tahu keadaan kita ini cuman sendirian gitu nggak sih. Jadi kayak setidaknya bisa satu hal kecil yang diambil untuk membantu. Akhirnya milihlah untuk ambil hal itu gitu. Nah, model kegiatan sosial Billy ini yang insidental tipikalnya atau berkelanjutan dia? Berkelanjutan ya. Jadi kayak yang di Maumere nih, awalnya kan nerima keluhan karena basicnya di psikologi juga, konsentrasinya jadi kemarin tuh ke sekolah-sekolah inklusi, sekolah-sekolah anak berkebutuhan khusus, salah satunya Sekolah Karya Ilahi. Di situ bertemulah sama Bu Ursula dan Pak Edward Emerson. Nah, beliau di situ coba untuk nyampein beberapa keluh kesah mereka tentang anak-anak berkebutuhan khusus, stereotip masyarakat di timur tentang anak berkebutuhan khusus dan lain-lainnya. Nah, di situ ada timbul kayak kesadaran bahwasanya ternyata ngeri ya gitu stereotip masyarakatnya. Terus waktu itu sekolah itu belum resmi juga, bangunan masih cuman seingat tuh ada cuman 3 kelas, dan itu 3 kelas tuh 3x3 satu kelasnya, dan toilet juga masih bambu. Jadi kayak yaudah kita coba gitu. Datang ke sana. Billy sendiri apa menggalang? Itu berdua sebagai motornya ya? Ya, bagi motornya berdua sama temen di waktu kuliah dulu. Kalau untuk dana memang Billy ngebuka donasi, tapi dalam bentuk bukan uang, lebih yang dalam bentuk buku, pakaian. Kalaupun misalnya ada orang pengen ngasih uang, Billy akan lebih milih untuk orang itu ikut sama Billy dan membelikan buku gitu. Kalau untuk uangnya, perjalanan itu memang udah di save dari penjualan novel. Oke, nanti kita masuk ke novel. Kayak gitu. Saya masih mau mengulik mengenai pendidikan Billy di psikologi itu seberapa besar dampaknya dalam menganalisa masalah di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial ini. Banyak. Tapi saya ingat kata dosen saya Bu Rumiani tuh, dia bilang, dan beberapa dosen lagi, dosen psikologi sosial, ada tuh beliau bilang gini, karena memang ketika di lapangan itu berbeda jauh dengan apa yang kita pelajari. Sangat berbeda jauh. Dan terkonfirmasi ya? Terkonfirmasi terutama ketika turun di Palu. Ketika turun di Palu, bencana Palu, likuifaksi dan yang lainnya. Itu kan sempat berangkat. Nah, memang berbeda jauh sih. Kadang kita harus improvisasi. Diperoleh di lapangan, akhirnya kan tuh ya improv akhirnya kan.
yang didapatkan apa sebagai proses internalisasi lah antara tadinya teori kemudian praktek, pasti dapat internalisasi dong. Ya, lebih tepatnya overall kalau ditanya seperti itu, dia lebih ke pembelajaran buat hidup pribadi aja sih bang. Karena satu dua hal, kalau kami di psikologi juga sebelum kami menyelesaikan jenjang S2, kami tidak bisa untuk Praktik. ya praktek, terus juga bahkan sekedar mendengarkan cerita orang aja kami belum boleh. Oh, belum boleh juga. Belum boleh. Oke. Ada itu. Artinya memang itu secara profesionalismenya ya. Betul. Jadi ketika pun dapat pelajaran yang ada di lapangan tadi, lebih yang kayak Masih adalah untuk konsumsi. implementasi diri sendiri aja di konsumsi Itu pribadi. hidup sehari-hari lah ya. Betul, karena ada undang-undangnya juga yang buat Berarti cukup strict dan patuh pada aturan tadi. karena mental kan Mas, ini berbicara tentang mental Ya, manusia sih. Jadi kayak bisa malah praktek juga kan. ya. Dan itu ketakutan juga kami, apalagi beliau cuman lulusan S1 psikologi, belum belum di bidangnya lah. Belum profesional banget di bidangnya. Nah, kita masuk ke sebelum ke hiatus kan, hiatus setelah di Jambi ya. Kita masuk dulu ke dunia nulis. Nah, Mas Billy ini salah satu anak muda, kalau masih mau dibilang muda ya. masih muda ya Mas Billy ya. Dua masih sisanya muda. Nah, yang termasuk peduli sama dunia literasi dan cukup produktif lah. Apa drive yang mendorong untuk menulis? Ya, kalau ditanya drive untuk menulis itu jadi kayak kadang kan setiap orang punya tempat dia untuk cerita nggak sih bang? Nah, ketidakpunyaan kita tempat untuk cerita, jadi diimplementasiin melalui tulisan. Oke. Jadi di situ tuh, jadi kayak kalau memang aku harus menceritakan ini ke orang lain, pasti ada resiko nantinya, pasti ada resiko. Cuma kalau aku melalui tulisan, aku bisa berdamai lebih jauh. Contoh, aku masih ingat waktu itu Travelnetic tuh yang terbitin buku pertama tuh. Si editornya bilang kayak gini nih, tapi habis banget waktu itu. Kamu siap mempertanggungjawabkan anakmu? Siapa anaknya nih maksudnya nih? Buku tadi, buku pertama yang judulnya Akhir Perjalanan kan. Dengan PD-nya kan bilang siap. Ternyata di belakang buku kan ditulis tuh kalau bahwasanya based on true story. Oh, ternyata impact-nya juga lebih ngeri gitu. Dampaknya setelah terbit ya. Iya. Dan memang harus dipertanggungjawabkan kan. Terlepas dari pembacanya mau bilang ini buku seperti apa dan seperti apa, cuman satu titik di hari itu yang paling Billy sadari adalah bagaimana cara berdamai dengan cerita-cerita sebelumnya gitu. Ya udah akhirnya 2 tahun sih proses untuk penerimaan itu, akhirnya berani nulis lagi. Lama juga ya berarti. Lama. Karena berarti dari komen netizen itu ya. Ya. Tapi dipikir-pikir bener ya. Memang harus ada pertanggungjawaban. Iya. Wajib karena itulah abang-abang editor Travelnetic itu udah ngasih dari awal kan, cuma terlalu pede kayaknya untuk bilang siap mempertanggungjawabkan anak buku tadi. Ternyata tapi itu kan buku pertama tuh. Pasti ya kelanjutannya tuh akhirnya menulis buku sampai 1, 2, 3, 4, 5 itu kan artinya sudah ada approval dari kamu tuh. Untuk wah saya sudah dihajar nih memang oleh netizen, oleh siapapun lah. Tapi saya tidak mundur gitu. Ya. Apa yang membuat begitu? Karena cuma dengan nulis tadi tuh bisa damai. Oke. Kan sampai di tahap kayak dapetin apa namanya? Dapetin oh ternyata aku bisa bener-bener bisa damai nih dalam tulisan ini, walaupun aku harus dapat kritik pedas dari kalau sebenarnya aku tuh lebih nggak masalah dikritik bang. Kritik malah ya memang seharusnya. Tapi lebih masalah tuh dibullying. Ya, karena itu yang aku terima. Dua hal yang berbeda. Itu yang aku terima. Jadi kayak kalau kritik aku merasa aku dipecut. Jadi kayak oh ya udah aku harus memperbaiki tulisanku untuk jadi lebih baik lagi. Ya, kritik kan ada metodologinya juga kan. Beda sama bullying. Nah, yang aku alami itu bullying tadi di dunia perkampus, di dunia kampusku dan di dunia lainnya gitu. Karena mungkin ada beberapa pelatihan kayak terlalu romance bukumu gitu dan lain-lain.
Cuman karena memang itu mungkin salah satu titik cara aku berdamai dengan cerita yang 5 tahun berlalu itu. Ya sudah 5 tahun berlalu tapi nggak selesai ceritanya, ya udah. Jadi dengan nulis itu, oh ya ternyata aku mendapatkan titik damai nih. Selesai lah, it's done Selesai. lah ibaratnya cerita itu ya. Sudahnya aku inget ada tulisan yang bilang, kalaupun aku tidak bisa membalas hal itu, bukan ya, membalas dengan cara cara yang lebih halus lah, lebih kayak setidaknya dia hidup dalam tulisanku lebih lama lagi gitu. Cerita itu gitu. Terlepas mau dikonsumsi orang yang seperti apa tuh udah kayak ya udah bodo amat lah. Itu udah lain hal lah ya. Udah lain hal, udah lain hal. Sekarang Billy lebih banyak nulis itu lebih kemana? Prosa, puisi, cerita. Kalau baru-baru ini penjelasan ke atau tulisan-tulisan pendek. Tulisan cerpen pendek. ya. Kayak kalau ya cerpen puisi lah, tapi yang baru ini puisi. Nulis itu. Beda responnya sama yang awal itu gimana? Dan beda cara Billy menanggapinya setelah buku kesekian itu kan tentunya lebih matang lah ya. Ya. Lebih pede lah, lebih pede jelas, lebih matang jelas, lebih pede jelas. Respon dari si pembaca, ada yang bilang berkembang, ada juga yang bilang lain halnya, karena kan banyak banget ya orang di dunia ini bang ya, jadi kayak ya udahlah. Punya Kalaupun persepsinya semisalnya mereka masing-masing. mau nerima karya itu silakan, nggak juga nggak apa-apa. Karena kayak apa buku novel pertama tuh kenapa pada akhirnya juga berdamai kan? Itu buku kan memang untuk bangun sekolah tuh bang. Oh ya, berarti balik ke Maumere ya tadi. Ya, Dari situ ya, dari situ. dapat salah satu pendanaannya. Dari buku itu. Akhirnya terjadilah silaturahmi jangka panjang tadi dengan banyak halnya. Salah satunya itu. Begitu. Oke, kalau boleh tahu buku keduanya apa tuh? Sekarang sudah sampai ke buku ke berapa? 6. Sudah ke 6. Berarti ini Ke 6. 111 hari. 111 hari ini buku ke-6. Ya. Ini yang paling baru ya? Ya. Terbit kapan ini? Bulan November kemarin. Pas di hari almarhum meninggal. Nah, ini terbit bulan November kemarin dan masih ada di pasaran untuk diperoleh teman-teman. Masih, tapi sekarang lebih ke self publishing kan. Jadi kalaupun mau nyari bisa ke Hiatus Ya, bisa gitu. langsung ke Hiatus atau kontak orang. kontak ke Mas Billy. Ini buku yang ke-6, yang kedua sampai ke-5 apa tuh bukunya? Kalau kedua tuh masih itu ke puisi dulu tuh, Senandika. Oke, Senandika ya. Dan itu diterbitin sama Travelnetic juga. Dan itu kolaborasi sama Joseph Monroe, ya, Yusuf ya. Yusuf, terus sama Gibran. Ya. Gibran. Terus buku kedua itu keduanya tuh di Jogja ya? Di Jogja, masih di Jogja. Terus buku ketiga itu duologi kan. Kita kemarin sama kita hari ini. Ketiga keempat. Oh, itu ketiga keempat itu. Terus kelima itu Sampai Jumpa di Lain Bumi. Mungkin Aku Adalah Lautan tuh. Itu salah, ini berarti ketujuh. Ketujuh ya? Oh, mungkin Rumahku Seperti Lautan tuh ke-6, ini ketujuh. Ada 2 saya yang missing berarti. Yang apa tadi? Hari kemarin kita kemarin dan kita hari ini. Terus Sampai Jumpa di Lain Bumi, Mungkin Rumahku Seperti Lautan, sama 111 hari. Itu kurun waktu berapa lama? 7 buku itu. Karena break 2 tahun tadi bang ya. Break 2 tahun di buku pertama. Yang banyak di situ ya. Ya, cuman ternyata di 2 tahun break tuh memang sudah siap draftnya. Oh, tetap nulis cuman belum dipublis. Nggak berani ya. Nggak berani karena menerima sanksi bullying tadi kan. Ya, netizen. Jadi disimpan draft disimpan. Sampai titik 2 tahun tuh adalah di set nih. Berapa tahun tuh? 2000 berapa tuh? 14 lah. 15. Ya, 15 16. 16 baru 17 18 tuh 18 stop. 18 tuh lahir lagi tuh. Oh, 18 baru mulai lagi sampai 2023 ini. Senandika. Berarti dalam kurun hampir setiap tahun Mas Billy menerbitkan buku berarti itu. Alhamdulillah ya. 2000. Karena cuma tulisan lah bisa berdamai itu. Cukup produktif. Ya,
Cukup. Nah, sebagian itu kan sudah dari 2020 kan udah di Jambi tuh. Mm-mm, Mungkin ada 2-3 buku kayaknya yang terbit di Jambi. betul. Alam di Jogja sama di Jambi itu kan secara intelektualnya kan harus kita akui bahwa berbeda. Kita mendapatkan resources, kepengetahuan dan jaringan tuh banyaknya di Jogja. Betul. Gimana mempertahankan produktivitas dengan mungkin ada culture shock? Pasti. Gimana mempertahankan produktivitas itu tadi? Cara mempertahankan itu lebih yang kayak ya aku stay on the road, stay di jalan yang memang aku percayai gitu lah. Jadi kayak yaudah nih, mungkin memang kurang dia nih peminatnya. Menulis ini kan jalan yang sangat sunyi di Jambi ya. Iya kan? Secara ekonomi pun juga Secara kata ekonomi Jokopin kan sunyi, kayak gitu kan. secara popularitas dan segala macam. Gimana tuh bisa bertahan? Aku selalu coba untuk lempar ke Jawa tetap bang. Jadi pasarnya kalau untuk oke lah secara jual tetap ke Jawa ya. Dalam nganunya nih maksudku. Kita kan nulis nggak mesti harus ngurung diri tuh. Perlu inspirasi juga Hmm, di lingkungan internal kita yang deket-deket. hmm. Aku membuat ruangku sendiri, Oh, oke. membentuk ruangku sendiri yang dimana di situ aku bisa mengcompare dari apa saja. Menjaga effort ini ya. Ya, menjaga tetap di jalan yang aku sukai, yang aku tekuni. Jadi aku buat ruang itu sendiri. Nah, ini baru kita masuk ke hiatus. Berarti hiatus itu ruang untuk itu juga salah Ruang untuk satunya. itu. Kalau orang pikir ya, kalau dipikir ego mungkin ada part egoku di dalamnya terus. Jadi kayak makanya aku buat reading space dan rencana tuh memang lebih ke toko bukunya. Cuman karena satu dua hal di Jambi masih kurang minat bacanya kan. Jadi kayak tetap dengan toko buku someday-nya mungkin dalam 5 bulan atau 1 tahun ke depan. Akhirnya bertemanlah dengan kopi. Berteman dengan kopi. Cuman lebih diutamakan menunya tuh buku. Ya, Malah kopinya nih jadi pendampingnya. pendampingnya. Gitu. Kopi mempertemukan orang dan mempertemukan buku dan pembacanya ya. Betul. Jadi kayak gitu. Nah, baru kita ke hiatus nih. Sekarang kita ada di hiatus reading space. Letaknya kalau mau dibilang pas di depan Unja Pondok Meja. Jadi cukup sepi di sini dan sangat nyaman menurut saya kalau untuk ngobrol mendalam ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, hiatus ini didirikan kapan? Setahun yang lalu. 2021. Ya. Masa 2021? 2021 akhir. Akhir ya. Oke. Why? Kenapa hiatus? Apa hiatus itu apa sih artinya? Istirahat. Saya nggak ngerti masalahnya. Jeda istirahat. Itu kalau yang aku lihat tuh kalau di bahasa Yunani-nya istirahat. Oke. Cuman ada tuh bahasa Indonesia-nya, cuman aku lupa juga antara konsonan. Jadi ngambil nama hiatus itu memang tujuannya untuk istirahat dan nyepi tadi ya. Jeda. Sebagai ruang tadi untuk tetap on the track. Ya. Gimana bikin hiatus? Ini agak jauh dari kota nih. Secara finansial dulu lah. Berat. Apakah berat? Berat. Tapi ada nggak? Ada. Cuman berat. Oke. Karena jauh. Terus akses juga kawan-kawan mau ke sini harus melewati jalan berdebu. Oke. Sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam hutan ini. Tapi di sini kan ada kampus. Apakah teman-teman kampus banyak yang ke sini atau gimana? Oh, enggak juga. Nggak terlalu ya, belum terlalu ya? belum karena mungkin di sini fakultasnya saja yang nggak cocok buat nongkrong di sini kayak gitu. Ini fakultas apa? Pertanian? Teknik? Banyak rata-rata teknik ya. Mungkin belum ada buku tekniknya ini. Mungkin belum ada buku teknik. Kalau ada buku teknik pasti mungkin lebih banyak, mudah-mudahan ya. Tapi sebelum pada akhirnya akan rame, sebenarnya aku juga belum siap bang. Kalau misalnya memang rame banget juga, ya? Belum siap juga, masih sendiri. Jadi lebih kayak ya yaudahlah slow bar lah kata orang. Artinya Billy membangun ini perlahan-lahan juga menyesuaikan sama
kapasitas Iya, servis betul. lah ya. Ya, bukan hanya kapasitas servis. Boleh nih rame, tapi aku harus punya satu lagi nanti, insya Allah. Oke, Tempat egoku tadi, oke. Artinya when ini rame, Anda akan lari, evakuasi ya? evakuasi diri, evakuasi diri. Iya, iya, iya. Karena stay on the track tadi itu susah. Iya, iya, iya. Tetap lingkungan tadi itu harus dibawa kemana-mana ya. Mm-mm. Dalam jangka jangka panjangnya gimana nih? Rencana hiatus dan Billy sebagai seorang penulis atau Kalau misalnya pegiat punya sosial. rezeki atau dikasih rezeki sama yang di atas kayak untuk yaudah kalau bisa bangun toko buku di sini, bisa apa ya, ngelakukan atau melanjutkan apa yang jadi impianku tentang aku pengen punya toko buku tadi, dan bisa jadi penerbit juga mungkin buat kawan-kawan. Cuman kan butuh proses panjang, butuh tim juga nggak sih, butuh proses tim. Cuman sekarang memang masih sendirian untuk ngurus semuanya dalam bentuk proses apapun itu. Berarti ada rencana hiatus untuk move forward to be publisher. Someday kepikiran kayak gitu. Tapi lebih dekatnya lebih ya udah toko buku, karena Toko buku dulu ya. tidak banyak juga buku-buku dipasarkan di toko buku yang besar di Jambi kan, yang dekat Jalan Sipin. Ada beberapa buku-buku yang menurut Billy tuh ini bagus nih, tapi di situ nggak bisa dipasarkan karena birokrasi kita ada buku-buku yang tidak boleh masuk gitu. Padahal kan buku ini bagus. Nah, Billy tuh pengen jadi wadah buat buku-buku itu. Apa tadi ya? Misalkan ada teman-teman di Jambi yang pengen belajar nulis, bisa nggak berdiskusi dengan Mas Billy? Atau ya cerita-cerita lah gimana Mas? Mas kan udah nerbitkan 7 buku nih, saya juga pengen buku pertama nih. Available nggak? Open nggak Mas Billy untuk setidaknya bercerita, mendorong semangat teman-teman? Open banget Mas, open, sangat. Cuman kalau semisalnya mereka pengen memang belajar menulis yang secara menulis banget, ya saya pasti coba untuk ngarahin ke editor yang ada di Jambi juga. Jambi. Namanya Bang Amin. Oh, gitu. Lebih baik ya kan? Enggak juga. Kalau dia Bagus lewat Mas Billy dulu. Di saya nggak banyak kerjaan. jadi akan lebih baik kayak gitu sih. Billy open banget sih Bang. Jadi kayak kalau untuk ngobrol ya. Tapi kalau dia cara sistematisnya kayak AB dan yang lainnya, masih jauh lah, masih jauh Billy. Masih jauh. Karena ingat banget buku pertama tuh babak bunyak rasanya. Gimana tuh cerita? Waduh. Mau diceritain nggak? Itu 300 halaman isinya merah semua. Biar teman-teman tahu penderitaan. Nanti Bapak boleh taruh buktinya di video ini kalau bisa dimasukin ya kan? Ada tuh. Ini apa tidak perlu pakai caps lock lagi tuh, gede semua coretan. Jahat sama orang. Memang itu parah sekali. Tapi kalau nggak digituin, nggak jadi aku Bang. Jadi kayak kalau nggak digituin momen itu, mungkin aku nggak seberkembang sekarang, walaupun sedikit lah berkembangnya. Tapi itu membekas banget ya. Sangat. Lebih kayak aku harus bisa lebih baik dari ini gitu. Kalau misalnya kemarin hancur ini buku pertama, buku kedua harus lebih baik. Tapi kan memang bayangkan itu kalau nggak dipermak sama sekali kan. Ya betul. Lebih berat Berarti lagi aku bakal kayak gitu terus. Ya bullying pun lebih berat lagi. Jadi kayak hajaran itu memang 300 halaman yang aku tulis tuh nggak lepas dari tinta merah dan selalu ada tulisan huruf besar semua pakai tangan loh. Terus pakai effort banget ya tinta apa namanya? Tinta merah. Tinta merah lagi, tinta merah. Waduh, tak bilang. Jahat sih orang tuh memang. Tapi keren. Kalau aku saran sih kalau memang misalnya dosen skripsinya kayak gitu bahaya sih. Cepet ya. Saya bahaya kan sih. Saya. Bahaya sih. Orang tuh memang nggak cocok jadi dosen. Itu bahaya. Banyak yang bahaya. Nanti banyak yang trauma itu. Kacau itu. Itu kacau. Tapi aku akuin itu ada benarnya juga karena aku secara pribadi kebentuk karena hal itu. Nah sebenarnya di Jambi Billy melihat berkembang nggak dunia literasi itu? Berkembang, ada potensi itu. Hanya saja memang butuh waktu. Perlu proses panjang lah ya. Panjang. Kalau Billy pikir kayak Padang bisa sebegitu masifnya loh untuk literasi gitu. Dan kita kan sama Sumatera nih. Medan pun juga seperti itu juga.
Kita kan di tengah nih Apa antara kira-kira gap yang membuat Jambi mungkin agak lambat dalam ngejar, kalau menurut pandangan Billy, ngejar kecepatan di literasi tadi? itu Billy belum 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 sejauh itu. melakukan Belum analisis belum ya, analisis itu belum. pengamatan lah setidaknya. Dan lebih kayak eh, lebih sekarang tuh ya udah lakuin dulu aja sampai di titik mana nanti ketika kau melihat oh ini harus kayak gini dibenain ini dibenain nah, baru. Oke. Kalau secara kolektif kan untuk literasi di Jambi Mm-mm. udah banyak dan bagus-bagus juga dan mereka berkembang juga. Kalau ditanya kenapa nggak bisa nggak tahu belum. Oke. Apa memang karena di Jambi kan memang bukan pusat kerumunan intelektual lah ibaratnya. Bisa jadi tapi Kita kan bisa lihat jumlah penduduk Jambi ya cuma 3 juta. hmm, Sementara di satu kota di Jawa bisa segitu. hmm, Mungkin faktor itu juga ada ya. Maybe. mungkin terjadi tapi itu belum jadi pikiran Billy tuh malahan tuh jadi kayak pasti ada yang lainnya nih gitu. Cuma belum ketahuan. What the next project di dunia buku? Kalau tadi hiatus rencana berkembangnya ada ke arah toko buku, terus ada ke penerbit. Untuk Billy sendiri nulis buku apa? Sudah menyiapkan project terbaru buku ke-8, ke-9, ke-10? Ada draftnya sudah ada. Jadi kayak 111 hari kan itu memperingatin si almarhum. Oke. Terus mungkin rumahku seperti lautan kan juga tulisan puisi pendek gitu kan sama kayak 111 hari. Itu sebenarnya bridging jembatan untuk ke novel berikutnya. Karena itu bakal sambungan jadi dari Sampai Jumpa di Lain Bumi. Boleh saya mungkin bertanya tentang almarhum? Boleh. Sedikit lah. Seberapa besar pengaruh beliau terhadap, tadi kan sudah Billy masuk ke psikologis itu karena itu, ke dunia nulis dan isi tulisan, seberapa besar Sangat pengaruh? besar sekali. Jadi Setidaknya untuk sampai ke buku ke-7 sekarang. sangat besar karena dari dia itu banyak hal yang bisa Billy pelajari tentang permasalahan-permasalahan hidup terutama kayak misalnya sesimpel ini adikku nih dia punya permasalahan nih dalam psikisnya fisiknya karena dia Down syndrome kan dia terlihat lah 1000 wajah di situ kan secara sanksi sosial kan dia dapat tekanan besar Ya. tapi dia bisa kayak ngejalanin hidup kayak ketawa aja gitu. Itu kan jadi bentuk permasalahan. Cuma satu sisi Billy ketika dapat masalah tuh langsung gila nih. Ya, seolah-olah kita yang paling berat ya. Ya, betul sekali. Padahal si Adi tadi dia lebih berat karena sanksi sosial lebih besar. Di situ belajar kayak aku bisa menyelesaikan permasalahan ini satu persatu cuman bertahap. Itulah jadi kenapa si kecil tadi itu sangat berpengaruh dengan bagaimana Billy sendiri memandang suatu sudut pandang. Akan lebih kayak sebelum menilai ya udah tahan dulu karena pasti ini ada value lainnya. Ada inti lain dari permasalahan ini ada yang gitu. Nah, sampai lah jadi bahan tulisan. Gitu. Dari dia. Oke. Berarti besar sekali ya. Setidaknya sampai buku ke-7 ini. Dari yang ketiga tuh kayaknya ya. Ya, ada yang ketiga. Kalau saya selalu lihat. Dan terakhir ini pun selalu kayak tak dedikasiin buat almarhum. Karena cuma lewat tulisan mungkin di bakal abadi kan Bang. Ada ya, dia orang bilang lebih panjang umurnya. Umurnya lebih panjang jadi setidaknya ketika orang baca itu orang itu bisa ingat sekali lagi. Oh iya ya ada Ragil dulu. Ya. Oke, teman-teman, adiknya Billy namanya Ragil. Meninggal dunia bulan November tahun lalu ya. Pas dari ulang tahunku. 1 hari setelah hari ulang tahun. Jadi kadonya dari Tuhan the best buat Bang. Kita doakan semoga Ragil berbahagia di sisi penciptanya. Ya, amin. Oke, Mas Billy, mungkin untuk session pertama kita break dulu. Mungkin nanti akan ada session berikutnya sama Mas Billy. Mungkin someday di tempat lain atau boleh, di sini. Boleh. Terima kasih telah menjamu Travelnetic. Nah, teman-teman, jika ingin mendapatkan bukunya Mas Billy, bisa kontak langsung datang ke Hiatus di depan Unja Pondok Meja atau kontak Instagramnya Mas Billy ya. Boleh. @Saputro Bella Hasir. @Saputro Bella Hasir. Ya.
bisa di spelling. Panjang sih kalau di spelling. Nanti akan kita taruh di link di deskripsi YouTube ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, sharing, and comment. Yoi. Terima kasih. Terima kasih, keren. Thank you.